turun! Kurang ajar lo ya! Turun kamu! Cepat turun! Cek, lari cek. Namun siapa? Jackie bang. Itu dia memang ganteng juga. Pakaiannya rapi, semua uangnya juga banyak. Saya ada sedikit kekaguman juga dengan dia. Udah makan lo? Dah lu ikut gue. Mana bang? Pakai nanya lagi, kita cari duit. Bang, apa yang susah di sini? Udah, lu diam aja. Pegangannya kenceng ya. Tiba-tiba di tengah jalan, dia menghampiri seorang perempuan dari atas motor, tidak turun. Jambret! Tolong! Saya agak shock awalnya, karena hal itu kan tidak pernah saya lakukan. Saya takut lihat perlakuannya, tapi uangnya saya perlu. Sukses besar kita hari ini. Ini bagian lo. Kenapa lo? Gue nggak berani lagi deh bang. Kalau ketangkep gimana? Dasar penakut lu. Cuman karena nggak mau dibilang penakut, walaupun deg-degan juga, kita melakukan lagi. Nih, kalau lu udah jago, lu boleh pakai ini. Jambret! Jambret, tolong! Tolong! Tolong Pak, saya dijambret, tolong! Tolong Pak, Pak, saya dijambret! Pada waktu masa mengejar saya pada waktu itu, saya nggak takut tuh. Karena saya pegang senjata api itu. Begitu mereka ubur saya kayak koboi aja. Maju lo! Ayo maju, takut lo semua, hah? Baru pulang lo? Iya pak. Jam segini, bukannya bantu mama di pasar. Lagi rame-ramenya di dagangan. Nih, buka kerja dulu ya. Monitor bisa 1. Garuda masuk. Kasal Serang sudah menuju lokasi. Pada waktu itu tahun 1977, Kapolri Pak Anton Sujarwo, dia perintahkan tembak di tempat buat para bandit jalanan, dan yang ketangkep tangan harus dibuang ke Nusa Kambangan. Dan mereka telah mendapatkan ciri-ciri daripada kami berdua. Apabila tersangka melawan, tembak di tempat. Siap. Akhirnya polisi tidak punya pilihan lain selain dia harus mengarahkan larasnya kepada kami. Detik-detik kematian terasa semakin dekat. Mampukah Jackie lolos dari maut? Jackie pulang diantar teman dalam kondisi luka. Ini pasti dia berantem lah antar geng dia, perkelahian anak-anak pada saat itu lah gitu ya. Nah setelah operasi kecil selesai, kita bawa pulang Jackie. Lo bikin masalah sama anak mana? Pokoknya kita harus balas. Sampai di rumah kita udah dikepung. Selamat malam pak. Ya, selamat malam. Saya ingin menangkap saudara Jackie. Ada apa dengan Jackie? Dia terlibat kasus pencurian. Ayo
Antara percaya sama enggak, ya shock. Satu keluarga benar-benar kaget ya. Dan setelah itu teman saya akhirnya juga tertangkap juga. Dan akhirnya kami masuk dalam proses sidang. Dan akhirnya saya dihukum selama 1 tahun 3 bulan di usia 17 tahun. Di penjara, Jeki mulai berkenalan dengan narkotika. Bisa bayangkan, saya adalah figur yang tidak punya contoh dan teladan. Dan dimasukkan ke tempat yang seperti itu. Tentu semua yang ada di situ terserap kepada saya. Jek. Oh. Apaan tuh, Bang? Lu nggak perlu tahu. Lu liatin aja dulu. Keluar dari penjara, Jeki kembali memasuki dunia kejahatan. Begitu keluar penjara juga kan, rasanya wah ini jagoan banget nih kita. Saya nih akhirnya saya mempunyai sikap yang arogan. Jadi untuk menyelesaikan segala sesuatu, saya selalu berusaha dengan kekerasan yang saya bisa mampu lakukan. Jadi saya menjadi pribadi yang sombong, jadi pribadi yang sok tahu padahal nggak tahu apa-apa. Itulah kehidupan saya pada waktu itu. Dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain, Jeki semakin brutal, apalagi ketika ia sudah menjadi pecandu narkotika. Dan akhirnya hidup saya benar-benar hancur dan rusak. Motivasi saya hanya sekedar mencari kebutuhan akan pemenuhan heroin tersebut. Itu masalah apa lagi, nih? Biasa, harus dibulin orang. 1000 bohong, 1000 akal jahat, 1000 tipu dia punya. Benar-benar jadi orang yang nggak bisa dipercaya gitu loh. Dan akhirnya saya juga jenuh. Dan semua yang saya hidup mau kemana? Dan yang terlebih parah lagi, saya menyadari nih, kalau saya tidak berhenti, ini akan membawa saya kepada kematian. Kalau saya terdapat di kondisi mati, saya dalam keadaan sebagai pecandu narkotika, kira-kira habis mati itu kemana? Rasa takut terus membayangi hidup Jeki. Kemana ia harus meminta pertolongan? Udah bebas loh? Iya, Kak. Nih, masuk. Tidak ada satu pribadi yang bisa mempercayai bahwa saya membutuhkan pertolongan. Tolongin gue, Kak. Gue mau sembuh, Kak. Gue udah nggak tahan sakitnya, Kak. Kau yakin? Kenapa baru sekarang menyadarnya? Sampai akhirnya saya memutuskan sendiri untuk mencari pertolongan seorang ahli, yaitu dokter. Jeki kemudian masuk ke dalam rumah sakit untuk penderita ketergantungan obat. Nah, saya tiba di titik itu, saya mengalami kesakitan yang amat sangat sakit. Dan yang lebih lagi adalah sebuah kecemasan dan rasa takut yang menekan saya. Bahwa kematian sudah ada di depan saya. Keluarga saya sudah letih juga ya, menolong saya. Di tengah kondisi seperti itu. Kemana lagi saya berharap? Sepertinya Jeki hanya tinggal menunggu waktu. Tiba-tiba aja tuh teringat. Jeki, sini kamu. Kenapa kamu masuk ke tempat ini di usia yang begini mudanya? Dan saya mulai ceritakan tentang merasa jagonya, merasa hebatnya. Terus saya ceritain juga, saya ketembak, terus nggak mati. Kamu tahu nggak? Kamu tuh sampai hari ini masih ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kamu. Karena ada Tuhan yang mengasihi kamu dan yang menjaga kamu. Dan Tuhan itu Yesus katanya. Dan kata-kata itu tuh yang menemplak hati saya. Hal itu tidak pernah
saya lakukan di seumur hidup saya sebelumnya dengan hati yang hancur, mengharapkan hanya satu-satunya lah pertolongan daripada Tuhan itu sendiri. Saya berseru kepada Dia, hancur. Saya menangis sejadi-jadinya, menyesali segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya. Dan sungguh ajaib, Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi di dalam hidup saya. Dia tidak menghukum saya karena dosa saya, tetapi Dia datang menjamah saya dan Dia menerima saya. Bahkan Dia pegang kepala saya. Dia menerima saya apa adanya. Karena semua salah pelanggaran dan dosa saya telah ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Saya merasakan masih rasa sakaunya, tetapi rasa takutnya sudah tidak ada. Ajaib. Di dekatnya kita selalu tumbuh. Di tempat itu saya diajarkan memuji, diajarkan untuk mendengarkan akan perkataan-perkataan yang benar dan baik. Dan di tempat itu juga saya didoakan. Dan setelah itu selama 28 hari akhirnya saya keluar. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup Jeki. Dia mendedikasikan hidupnya buat Tuhan dan memegang teguh komitmennya untuk meninggalkan segala kejahatan. Kini Jeki berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Dulu dia nggak kenal Tuhan, begitu banyak bikin susah orang, tetapi begitu Tuhan Yesus ambil dia, pilih dia untuk jadi orang yang melayani, itu luar biasa. Cara dia menyampaikan sebuah kata-kata dari tutur bahasanya juga beda sekali gitu loh. Jadi ada rasa satu perasaan yang kok ini orang saya ketemu kok rasanya membawa sukacita gitu buat saya gitu loh. Dari beliau lah saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya melihat ada sebuah ketulusan yang terpancar dari dalam hatinya dan itu sangat menggugah. Dan dia juga kadang mengajak saya untuk melayani di penjara. Dahulu apa yang saya pikir benar, ternyata itu tidak benar. Dahulu apa yang saya berpikir itu bisa menjadi figur buat saya, ternyata itu bukan figur buat saya. Tetapi sekarang setelah saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesuslah itu figur saya. Dan saya boleh mendapatkan tentang yang benar itu. Dan akhirnya dengan kebenaran itulah yang mampu merubah kehidupan saya.